Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya sedang duduk di restoran di kota Olimpia di Yunani. Tidak jauh dari tempat saya duduk ada museum namanya Museum Archimedes. Archimedes hidup pada abad ketiga sebelum Masehi, berasal dari Yunani, terkenal di seluruh dunia sebagai bapak matematika terutama geometri. Juga terkenal sebagai ahli fisika, astronom, filsuf, dan penemu di bidang teknologi yang jenius pada zamannya. Archimedes dikenal sebagai penemu kaidah ilmu mekanika, juga menciptakan planetarium yang pertama. Penemuan-penemuan Archimedes membuat teknologi Yunani kuno sangat mirip dengan awal teknologi modern yang kita kenal seperti sekarang. Misalnya, pintu kuil yang bisa membuka sendiri seperti ini sudah digunakan di Yunani pada zaman Yunani kuno pada abad ketiga sebelum Masehi berkat penemuan Archimedes. Pengunjung kuil yang datang menyembah dewa berpikir bahwa dewa menerima doanya ketika pintu itu terbuka sendiri. Karyawan museum menjelaskan cara mekanis sehingga pintu itu bisa terbuka. The weight on one side connected with chains with the door. So it pulls down the chains and keeps the door closed. We have all the counterweight, an empty container there, lighter than this weight, and a bowl with water under the altar. So when the fire starts to make the sacrifice, because of the heat, the air inside extends, but it can't go up as it should because it's trapped. So it has only this exit that guides the air inside the water. So with the pressure it has, it pushes away the water and goes inside the counter. Ini adalah sistem alarm yang mirip dengan teknologi modern sekarang, dan Archimedes sudah menemukan teknologi alarm ini sejak abad ketiga sebelum Masehi. Ini adalah model dari alat pengungkit penemuan Archimedes. Dari penguasaannya terhadap ilmu fisika dan matematika, Archimedes menciptakan alat pengungkit atau alat derek atau katrol yang sangat kuat. Untuk menggambarkan daya kekuatan alat pengungkit yang diciptakannya, Archimedes menyatakan dalam kalimatnya yang sangat terkenal, yaitu, "Berikan saya pengungkit yang cukup panjang dan tempat untuk berpijak, maka saya akan bisa mengangkat bumi ini." Archimedes juga menciptakan cakar atau alat pengait yang mampu mengangkat kapal musuh dari air, kemudian menghempaskannya sehingga kapal itu hancur karena menabrak karang. Kisah yang terkenal tentang Archimedes yaitu ketika Raja Hiero II yang memerintah Yunani ketika itu meminta Archimedes untuk menyelidiki apakah mahkotanya benar-benar terbuat dari emas murni. Sebelumnya raja sudah memberi emas murni kepada tukang emas yang beratnya seperti yang diminta oleh tukang emas untuk diolah menjadi mahkota. Setelah mahkota itu selesai, raja merasa curiga. Jangan-jangan tukang emas itu telah mencampur mahkota itu dengan perak. Dan Archimedes ditugaskan oleh raja untuk memeriksa tanpa merusak bentuk mahkota itu apakah memang mahkota itu betul-betul emas murni. Archimedes mencari cara bagaimana memecahkan permintaan raja tadi. Sambil memikirkan hal itu, Archimedes masuk ke bak mandi. Ketika masuk ke bak mandi, sebagian air di bak itu tumpah ke lantai. Archimedes menyadari jumlah air yang tumpah itu sama dengan volume tubuhnya. Seketika, Archimedes mendapatkan jawaban bagaimana menyelidiki keaslian mahkota raja. Saking gembiranya, Archimedes keluar dari bak sambil telanjang berlari ke jalan dan meneriakkan kata "Eureka", artinya saya telah menemukannya.
Dari peristiwa ini kemudian lahir hukum Archimedes, yaitu ketika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mengalami gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berat yang sama dari zat yang sama harus menempati volume yang sama apapun bentuknya. Hukum Archimedes ini juga membantu kita memahami mengapa beberapa benda mengapung dan yang lain tenggelam. Jadi Archimedes menggunakan rumus tadi untuk memeriksa mahkota. Archimedes lalu mengambil emas murni yang beratnya sama dengan mahkota. Kemudian emas itu dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air. Setelah emas itu terendam, Archimedes mengukur ketinggian air yang naik. Lalu emas itu dikeluarkan dari baskom. Kemudian ke dalam baskom itu dimasukkan mahkota raja. Ternyata air di baskom naik lebih tinggi dan airnya sampai meluap. Ini artinya mahkota itu tidak melulu dari emas murni, karena untuk membuat mahkota yang beratnya sama dengan emas murni, tukang emas harus membuat mahkota yang lebih besar karena perak lebih ringan daripada emas. Setelah membandingkan ukuran kenaikan air antara emas murni dan mahkota ketika keduanya dimasukkan ke dalam baskom secara terpisah, terlihat adanya perbedaan volume. Archimedes akhirnya dapat membuktikan bahwa mahkota raja bukanlah emas murni, karena meskipun berat mahkota identik dengan berat emas yang diberikan raja kepada pembuat mahkota, namun volumenya berbeda karena berbagai kepadatan logam di dalam mahkota. Akhirnya tukang emas dijatuhi hukuman mati karena telah menipu raja. Penemuan-penemuan Archimedes juga teori-teorinya menjadi batu loncatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan modern. Penemuan dan teorinya juga menginspirasi penemuan-penemuan berikutnya seperti penemuan oleh Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, dan Isaac Newton. Di museum ini pengunjung dapat melihat prinsip kerja penemuan-penemuan Archimedes, antara lain skrup hidrolik, penemuan roda gigi dan skrup tidak berujung dalam ilmu mekanika, planetarium mekanik akurat, alat-alat yang berhubungan dengan astronomi, misalnya alat untuk mengukur letak bintang-bintang, odometer yaitu alat untuk menunjukkan jarak tempuh kendaraan, paradoks mekanik dan hidrolik, cara memeriksa kemurnian emas, densimeter yaitu alat untuk mengukur kepadatan zat cair secara langsung, pembakaran dengan menggunakan cermin, timbangan Romawi, bagaimana cara kerja sehingga air dapat disedot dari dek kapal, alat derek dan mesin perang yang kuat, mekanisme Antikythera yaitu salah satu cikal bakal komputer mekanik di dunia, dan banyak lagi dari 24 penemuan Archimedes lainnya. Archimedes akhirnya meninggal dalam penangkapan oleh tentara Romawi yang diperintahkan menangkap tanpa membunuh ilmuwan ini. Tetapi tentara itu menjadi jengkel ketika Archimedes menolak perintahnya karena sedang menggambar diagram matematika berbentuk lingkaran di atas pasir. Tentara yang tidak sabar lalu membunuh Archimedes. Sebelum meninggal, Archimedes sempat berteriak ke tentara itu, "Jangan ganggu lingkaranku." Setelah melihat-lihat berbagai penemuan Archimedes, Bapak Matematika, sekarang waktunya pulang. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.